Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ayas. Nah, pada video kali ini, di kesempatan kali ini kita akan masuk di topik garis dan sudut. Nah, ini ada di pelajaran kelas 7 SMP semester 2 ya. Nanti di garis dan sudut ini yang akan kita pelajari, kamu harus tahu pengertian dari garis, kedudukan garis, pengertian sudut, mengukur sudut dengan busur, jenis-jenis sudut, satuan sudut, hubungan antar sudut, dan hubungan antar garis dan sudut. Tapi mungkin karena ini terlalu banyak, jadi nanti kakak akan bagi menjadi beberapa part untuk bagian untuk topik garis dan sudut ini ya. Nah, tapi di part 1 kita akan kakak akan jelasin tentang subtopik yang ini ya, yang 5 ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengertian dulu untuk si garis. Apa sih itu garis kan gitu? Jadi garis itu adalah kumpulan titik yang berjarak sama dan tidak terhingga. Jadi sebenarnya garis itu adalah kumpulan dari beberapa titik adik-adik ya. Jadi kalau kakak perpanjang pun nanti nih garisnya, ya berarti titiknya ini semakin banyak ya, jadi tak terhingga. Oke, itulah garis ya, boleh seperti ini juga. Nah, yang berikutnya nanti ada yang namanya kedudukan garis ya. Kedudukan garis itu yang pertama ada dua garis sejajar. Maksudnya dua garis saling sejajar itu apa? Nanti dia terletak pada satu bidang ya, jadi satu bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan. Nah, ini ada dua garis ya, garis yang merah dan garis yang warna biru. Inilah yang dinamakan dua garisnya sejajar. Artinya, ketika kakak perpanjang pun nanti garis merah ini sampai panjang entah kemana ya, biru ini juga panjang ya, dia tidak akan pernah berpotongan adik-adik. Dan jarak mereka antar kedua garis ini sama, ini jaraknya sama. Begitu ya, itulah yang namanya dua garis saling sejajar. Nah, kedudukan garis berikutnya adalah dua garisnya saling berpotongan. Kalau dua garis saling berpotongan berarti nanti dia ada titik potong. Nah, ini warna biru dan merah, dia kan berpotongan. Titik potongnya yang ini. Yang kita anggap titiknya bisa A, bisa O, terserah kamu ya, nama titiknya apa. Berikutnya ada dua garis bersilangan. Nah, kalau bersilangan ini dia terletak pada satu ruang ya, satu ruang yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Nah, ini ada apa namanya gambar kubus. Jadi kakak mau buat contoh dua garis yang bersilangan. Ini kakak buat dulu kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi dua garis yang saling bersilangan, perhatikan garis AB itu bersilangan dengan garis si ini AB ya, AB dengan si CG. Itu ya, ini CG. Contoh yang lain yang mana? Contohnya yang ini nih, AD ya, AD bersilangan dengan si misalnya yang ini nih, boleh juga ya yang si CG. Itu. Ya, kamu boleh cari lagi contoh yang berikutnya untuk dua garis yang saling bersilangan ya. Nah, selanjutnya kedudukan garis, dua garis saling berhimpit. Ya. Jadi dua garis itu dikatakan berhimpit jika dua garisnya itu berpotongan di semua titik atau di semua garis ya. Jadi mereka nempel nih, garis yang merah itu nempel. Ya, garis yang biru nempel di merah atau sebaliknya. Jadi berpotongannya di semua titik yang ada di garis ya. Ini titik potongnya. Begitu. Oke, ini adalah kedudukan kedua garis. Nanti ada hubungannya ya ke sudut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudut. Nah, sudut itu apa ya? Di sini kakak sudah buat sudut daerah yang dibentuk oleh dua garis dan titik pangkal garisnya bersatu. Nah, yang perhatikan garis yang ini ya. Jadi ini garis merah yang ini ya. Ketemu ya. Ini berpotongan dia. Berpotongannya ini ya. Terus daerahnya yang mana? Yang di sini. Nah, inilah daerahnya yang disebut dengan sudut. Kakak boleh kasih namanya alfa misalnya sudutnya ya. Sudut alfa. Oke, titik pangkalnya yang ini ya. Jadi nanti kalau misalnya garisnya tidak ada perpotongannya, ya berarti tidak bisa membentuk sudut adik-adik. Nah, ini juga ya, ini daerahnya ya. Ini kakak buat misalnya sudutnya beta gitu. Oke, yang berikutnya nanti kita akan masuk ke mengukur sudut dengan busur. Nah, bagaimana kita menghitung busur
sudut dengan busur, berarti kamu harus sediain dulu busurnya ya. Kamu letakin lurus seperti ini. Oke, dari tar kakak kasih dulu pulpennya ya. Kita kasih warna merah. Nah, nanti dari sini ke sini ini hitungannya 10 derajat ya adik-adik ya. Ini 10 derajat, 20 derajat, sampai nanti di sini ada 180 derajat. Ini 90 derajat. Ya. Nah, kita mau hitung sudut misalnya yang merah yang di sini. Ini sudutnya berapa ini? Berapa derajat? Kamu lihat. 0 derajat, 10, 20, 30, 40 derajat. Berarti sudut yang dibentuk oleh dua garis merah ini adalah 40 derajat. Itu ya. Selanjutnya, kita mau buat seperti ini ya. Nah, ini kan 90 nih ke sini. Ya, berarti tambah lagi nih 90, 100, 110. Berarti yang merah yang dari sini ke sini ini 110 derajat gitu. Selanjutnya contohnya begini lagi nih. Ya. Nah, ini berapa sudutnya dari sini ke sini? Oke, kita hitung ini 90, ini ada 140 ya. Di antara 140 dan 150 ya, berarti 145 lah yang besar ini. Nah, itu ya. Bagaimana kalau nanti misalnya seperti ini nih. Nah, oke, kita mau ukur sudutnya berapa? Berarti kamu letakin busurnya ya. Titik pangkalnya ini terletak di 0 derajat ya, di sini ya. Oke, kita lihat 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Berarti ini sebesar 70 derajat. Oke ya, inilah dia mengukur sudut dengan busur ya. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis sudut ya. Ternyata sudut itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut tumpul, ketiga refleks, sudut siku-siku, dan sudut lurus. Kalau sudut lancip, nanti besar sudutnya antara 0 sampai 90. Nah, kalau sudut penyiku ya, sebenarnya gini deh. Sudut berpenyiku itu begini. Atau yang ini dulu deh ya. Sudut siku-siku kan besarnya kan 90 derajat. Nah, berarti sudut siku-siku itu ini. Ya, dia saling tegak lurus dan ada tanda siku-siku biasanya. Nah, ini besar sudutnya adalah 90 derajat. Jadi dua garisnya itu saling tegak lurus. Kalau sudut lurus, dia besar sudutnya 180. Nah, ini dia. Ya, dari sini ke sini itu besar sudutnya 180. Jadi lurus aja. Nah, kalau untuk yang lancip ya, besar sudutnya antara 0 sampai 90. Ini 0 derajat. Yang ini 90. Dia tidak sampai di 90 derajat. Ya. Nih. Ini kakak kasih yang kuning. Nah, begini dia. Nah, inilah yang namanya sudut lancip ya. Ini yang kuning kakak kasih. Jadi nggak sampai 90 derajat. Oke. Sementara kalau untuk sudut tumpul ya, dia di antara 90 sampai dengan 180. Kalau 90 kan ini nih. 90 ini berarti tambah lagi dia. Ya biar di antara 90 sampai 180. Nah, ini dia. Tidak sampai dengan 180 ya. Berarti inilah namanya sudut dari sudut tumpul ya. Oke, sekarang sudut refleks. Sudut refleks itu besar sudutnya antara 180 dengan 360. Berarti yang mana? Yang ini dia sudut refleks. Nah, ini ya. Bukan daerah yang ini ya adik-adik ya. Bukan ya. Oke, nah inilah jenis-jenis dari sudut. Oke, sekarang kita masuk ke contohnya ya. Tentukanlah jenis sudut pada gambar di bawah ini. Nah, gambar yang tadi. Nah, oke, kamu lihat di sini. Ini tadi besar sudutnya kan 40 derajat ya. Ya, ini kakak buat si A, ini si O ya. Ini O, C. Oke, berarti sudut si AOC ini kan besar sudutnya kan 40 ya. 40 derajat. Nah, ini jenis sudutnya apa? Oke, ini namanya jenis sudut apa? Lancip ya. Lancip karena berada tidak sampai 90, artinya berada di antara 0 sampai dengan 90 ya. Ini sudutnya berada di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Oke, terus yang berikutnya, kalau misalnya kakak buat seperti ini nih ya, ini misalnya si D ya, berarti DAO ya, sudut DOA ya, itu 110. Oke, ini namanya sudut tumpul ya, karena dia sudutnya itu berada di antara 90 sampai dengan 180.
Begitu ya. Nah, kalau kamu mau buat seperti ini juga, misalnya ini kakak buat si E ya, berarti sudutnya dari si E, O, A itu adalah 145. Nah, itu sudut tumpul juga ya. Sudut tumpul. Oke, inilah kira-kira untuk jenis-jenis dari sudut ya adik-adik ya. Nah, untuk materi kita yang di part 1 ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal-soalnya ya. Oke, kita baca dulu. Yang pertama kita berpikir ya. Syarat dua garis sejajar adalah, pertanyaannya, syarat dua garis sejajar. Tadi kakak sudah katakan kalau sejajar itu garisnya adalah tidak boleh berpotongan, dan sebidang ya. Terus ini jarak dua garisnya sama. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, sebidang dan perpotongan salah ya. Berarti yang mana nih? Ya, yang B ya, sorry. Nah, ini dia jawabannya yang B, sebidang dan tidak perpotongan. Terus yang kedua, banyak pasangan sisi sejajar pada jajar genjang. Oke, kita gambarkan dulu nih jajar genjang ya. Nah, ingat ya, jajar genjang. Oke, ini kakak buat si A, si B, ini si C, yang ini si D. Oke, yang mana aja sisi yang saling sejajar? Oke, AB itu sejajar dengan si CD. Oke, sejajar itu lambangnya begini ya. Terus ada lagi, oke, ternyata AB dia sejajar dengan AB, bukan AB ya, AD ya. AD sejajar dengan BC. Oke, ada lagi nggak? Oke, ternyata tidak ada ya. Jadi hanya dua pasang aja untuk si jajar genjangnya ya. Nah, yang berikutnya untuk nomor 3. Pasangan garis yang sejajar. Pasangan garis yang sejajar adalah, oke, yang mana aja nih? AB dengan AD. Ini AB dengan AD. AD yang mana nih? Oke, AB dengan AD. Salah ya, mereka ada titik potongnya di A. Berarti itu bukan sejajar, tapi dua garis yang saling berpotongan. Oke, yang berikutnya AE dengan GH. AE dengan GH. Oke, AE dengan GH. Ini AE dengan GH yang ini ya. Salah juga ya. Itu bersilangan. Oke, terus AB dengan EF. AB dengan EF. Oke, kamu lihat nih AB dengan EF. Ternyata benar ya. Mereka sejajar ya. Nih, coba kita lihat yang D dulu. BC, yang ini BC dengan CG. CG yang mana? Nah, ini CG. Oke, kita lihat yang BC dengan CG. Itu namanya berpotongan ya. Oke ya, nomor 3 jawabannya yang C. Nah, yang selanjutnya nomor 4 ya. Jika garis R dan S sejajar, kita gambarin dulu. Ini garis R, terus di sini ada garis S. Ya. Terus ternyata ada garis M yang sejajar dengan R. Ada garis M yang sejajar dengan R. Nih, garis M-nya kakak buat di sini aja, terserah ya. Yang penting dia sejajar dengan si R ya. Ini ya. Terus pernyataan yang benar adalah, oke, kita cari yang benar, yang A. Garis M memotong S. M memotong S, sudah salah ya. Karena M sama S itu, garis M dengan garis S itu sejajar ya. Berarti ini tidak akan pernah berpotongan. M sejajar dengan S. Benar, kita keep dulu jawabannya. Terus M tegak lurus dengan S. Sudah pasti salah. Garis M tidak sejajar dengan garis S. Salah ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yang bola ya. Selanjutnya nomor 5. Pada gambar berikut terdapat dua garis yang saling berpotongan. Ada dua garis AB dan garis DC ya. Jenis sudut yang benar pada gambar, oke, yang ditanya yang benar. Kita koreksi si sudut AOC siku-siku. AOC bukan ya. AOC itu bukan siku-siku tapi apa? Iya, tumpul ya, berada di antara 90 sampai 180. Terus BOD. BOD. Nah, ini tumpul. Benar, Kak? Iya, benar ya. Coba kita simpan. Yang berikutnya yang C, COA. COA, sudut lancip, salah ya. COA itu atau AOC ini sudut tumpul ya adik-adik ya. Nah, terus sudut AOD. AOD. Nah, AOD dibilang dia lurus. Nah, ternyata dia
lancip ya. Maka yang C salah, yang D salah, yang benar adalah yang B ya. Oke, yang berikutnya untuk yang nomor 6 ya. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada sudut. Kita tidak tahu ini sudut siku-siku atau bukan karena tidak ada tanda siku-siku ya. Pertanyaannya banyaknya sudut yang berbeda yang dapat dibentuk pada gambar di atas. Oke, sudut yang berbeda. Kita lihat ya. Ini yang pertama, 2, 3, 4. Oke, kita hitung lagi 4. Kakak ganti pulpennya dulu, penanya warna kuning ya, 4. Ini ke sini 5 ya, 5, 6, 7. Oke, terus lanjut lagi, masih ada lagi nggak? 7 dari sini ke sini boleh ya, 7, ini 8, terus dari sini ke sini 9, 10. Oke, berarti nanti banyak sudut yang dibentuk ada, iya, 10 ya adik-adik ya. Gak ada lagi ya yang lain ya. Nah, berikutnya ini yang nomor terakhir ya, nomor 7 ya. Perhatikan gambar berikut, garis G dan garis H saling sejajar. Nih, garis G dan garis H saling sejajar. Jika titik A ditarik, ini titik A ditarik garis memotong H. Kita memotong H, kita potong dia. Nah, itu ya. Maka garis tersebut akan titik-titik terhadap G. Berarti garis yang garis merah ini akan gimana terhadap garis G? Yang pertama benar nggak? Yang tegak lurus katanya. Garis yang merah tegak lurus dengan garis G. Salah ya? Oke, yang B bersilangan. Oke, bersilangan juga salah ya, karena bersilangan itu dia tidak terletak pada satu bidang. Sejajar ya, sejajar juga salah. Ternyata dia memotong ya kan, garis warna merah ini memotong si G. Maka yang C salah, yang pasti jawabannya yang D, memotong. Oke ya, jadi inilah untuk part 1 di bagian garis dan sudut. Ya, jika adik-adik masih ada yang kurang mengerti tentang video ini, boleh diputar lagi. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.